Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Agustini dari kelas 2C Pendidikan Jasmani, NPM 1921919090. Dalam video kali ini saya akan mengulas materi mengenai strategi belajar mengajar. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu strategi. Jadi strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran ini merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Camp tahun 1995, sedangkan Dick dan Kelly tahun 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama, kita harus tahu apa itu pengaturan urutan materi belajar gerak. Yang kedua, pengaturan waktu latihan. Yang ketiga, pengaturan lingkungan belajar. Dan yang keempat, metode mengajar. Yang pertama, pengaturan urutan materi belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Yang pertama, fase kognitif. Yang kedua, fase asosiatif. Dan yang ketiga, fase otonom. Fase kognitif ini merupakan awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Kemudian yang ketiga, ada fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Itu pengaturan belajar gerak. Kemudian ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Nah, jika kita kesulitan dalam mengatur waktu berolahraga, cobalah beberapa tips seperti
jadwal olahraga yang fleksibel, masukkan olahraga dalam jadwal harian, memiliki rencana cadangan, ubah cara berpikir, kemudian nikmati aktivitasnya. Kemudian ada pengaturan lingkungan belajar. Pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Prinsip-prinsip perkembangan, prinsip-prinsip pengaturan lingkungan dan bermain anak. 1. Tingkat perkembangan anak. 2. Stimulasi perkembangan anak. 3. Menghindarkan anak cedera. 4. Informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. 5. Kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Kemudian yang terakhir ada metode belajar. Jadi keterampilan seorang siswa itu tergantung pada bagaimana metode kita dalam mengajar. Ada beberapa faktor belajar gerak. Yang pertama ada faktor kecerdasan, yang kedua faktor belajar, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor kegiatan, yang kelima faktor emosi dan sosial, yang keenam faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor guru. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.